Sementara itu di masa modern, perkembangan kanker menjadi semakin masif. Data dari sebuah badan penelitian dunia per tahun 2018, ada sekitar 18,1 juta kasus kanker baru dengan angka kematian sekitar 9,6 juta jiwa. Nah, salah satu penyebab terbesar kanker, gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat. Secara umum, sebenarnya kanker disebabkan senyawa karsinogen. Senyawa ini bisa merusak DNA dalam sel sehingga menyebabkan kerusakan pada sel normal. Selain menyebabkan kerusakan, proses pembelahan diri senyawa yang meningkatkan resiko kanker ini juga dapat berkembang dengan sangat cepat. Kalau saya berpikir ya, mungkin kalau ada fast food di zaman Nabi nggak makan. Saya sangat yakin Nabi nggak makan, karena tinggi garam, tinggi gula, dan segala macam tadi. Contoh ya, misalkan pagi-pagi sekarang banyak orang makan tepung, dikasih minyak, nah gitulah, udah tau lah namanya apa kan. Orang tua zaman dulu makan tepung juga, tapi tepungnya dari singkong, kan singkong ada tepung, tapi nggak diminyakin. Tapi mereka akhirnya, akhirnya dengan makan kayak begitu, kecenderungan badan mereka sehat. Dan kita udah lihat orang tua kita kan, Saif Sehat kembali ke buah tin yang penuh keajaiban. Yap, Masya Allah. Faktanya, 7 buah zaitun dan 1 buah tin ini ternyata punya kandungan anti kanker yang super hebat, Sohib. Tak heran kedua buah ini Allah tuangkan langsung ke dalam ayat Al-Quran. jika ada sesuatu biasanya Allah sebutnya dalam Al-Quran, biasanya dia memiliki keistimewaan sendiri. Nah, keistimewaan itu mungkin berupa umumnya adalah kandungan yang ada pada buah tersebut atau produk ciptaan Allah tersebut yang pastinya sangat bermanfaat bagi manusia. Mulai dari untuk kulit, mulai dari untuk paru, mulai untuk jantung, mulai dari bahkan sampai ke otak, sampai ke pencernaan, sampai ke reproduksi. Jadi kalau dibilang, kalau kita lihat secara itunya, ya memang dua tumbuhan inilah kalau boleh saya katakan salah satu produk terbaiknya Allah. Nah, fakta tentang komposisi 7 buah zaitun ini didapat melalui penelitian beberapa ahli biologi Jepang. Awalnya mereka mencari zat bernama metalonids. Zat metalonids inilah adalah sejenis protein yang berfungsi mengurangi kolesterol dan menguatkan jantung bagi tubuh manusia. Selain mengandung metalonids, para peneliti Jepang ini juga menemukan fakta bahwa buah zaitun dan tin juga mengandung zat anti kanker. Penemuan semakin menarik ketika Dr. Taha Ibrahim Khalifah memberikan pendapatnya. Beliau seorang profesor di bidang tanaman obat dari Universitas Al-Azhar. Penelitian dipadukan dengan ayat Al-Quran dan inilah keajaiban yang ditemukan. Rasio komposisi yang tepat adalah 7 buah zaitun berbanding dengan 1 buah tin untuk menghasilkan zat anti kanker yang tepat untuk tubuh manusia. Kembalikan semua kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada yang Allah bilang di situ bagus, makan aja. Mau kata Indonesia, mau kata Afrika, mau kata Amerika, ikutin aja. Pasti baik gitu loh. Kita nggak usah pakai suku bangsa lah gitu kan. Contoh, habatus sauda nggak tumbuh di Indonesia. Tapi Indonesia konsumsi orang Indonesia. Tapi sayangnya malah habatus sauda ini negara yang paling tinggi konsumsi habatus sauda adalah Jerman. Daun tin itu sendiri juga punya peran sebagai anti bakteri. Daun zaitun juga sama. Dua daun ini ya kalau digabungkan atau tin sama zaitun menjadi perfect match. Ajaibnya, fakta komposisi buah zaitun dan tin ternyata sudah tertulis dalam Al-Quran berabad-abad silam. Di dalam Al-Quran, nama buah zaitun disebutkan 7 kali dan buah tin disebutkan 1 kali. Nama zaitun disebutkan 2 kali sendirian, sementara itu 5 kali kata zaitun disandingkan dengan buah lain seperti kurma, delima, anggur, dan buah tin. Kata zaitun bisa dilihat pada surat At-Tin, An-Nur, Al-An'am, An-Nahl, Al-Mukminun, dan surat Abasa. Sementara itu nama buah tin sangat jelas tertulis pada surah At-Tin, surat ke-95 ayat 1. Wattini waz zaitun, yang artinya demi buah tin dan zaitun.
Masih tentang tin yang terbukti menjadi musuh kanker? Nah, sahib sehat ala Nabi, buah pendatang ini ternyata bisa loh tumbuh subur di tanah Indonesia. Padahal buah tin merupakan tanaman asli wilayah Asia Barat Daya dan Mediterania Timur yang beberapa spesiesnya hanya cocok dengan karakter negara 4 musim. Di dunia ini diperkirakan ada sekitar 850 spesies pohon tin. Tapi di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, ada sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk budidaya kebun tin oleh warga setempat. Sejak tahun 2014, Ridwan Setiawan mencoba budidaya buah tin di lahan sewaan dekat rumahnya. Untuk awal mula menanam memang banyak resiko yang terjadi karena memang kita harus mendatangkan bibit dari luar negeri yang kita tidak tahu apakah adaptif di Indonesia, baik itu bisa berbuah atau tidak. Kemudian adaptasi dengan iklim Indonesia yang cukup lumayan harus bertahap karena cuaca di negara kita berbeda dengan dari negara asalnya. Buah tin segar yang ditanam tanpa bahan kimia ketika sudah dipetik hanya bisa tahan selama 2 hari tanpa pendingin. Itu sebabnya selain buah segar, tin juga diolah menjadi dodol dengan bahan-bahan alami untuk memanfaatkan buah tin yang terlalu matang. Yuk kita buat dodol dari buah tin, sahib. Pertama, untuk membuat dodol tin dilarutkan air bersama gula merah di atas wajan dengan api sedang. Setelah semua gula larut, baru masukkan potongan daun pandan dan sedikit garam. Kemudian masukkan santan dari kelapa murni, lalu buah tin segar yang sudah di blender halus. Sedikit perasan jeruk untuk menambah sensasi rasa segar juga boleh ditambahkan. Selanjutnya barulah campurkan tepung ketan yang telah dicampur air. Aduk-aduk hingga adonan dodol menjadi kental. Pada biji dan kulit buah tin ada kandungan zat yang dikenal dengan nama kimia esoquercitrin. Zat inilah yang berperan sebagai anti kanker. Selain itu, buah tin segar dan kering juga kaya akan kandungan polifenol dan serat dalam jumlah tinggi yang baik untuk pencernaan. Beragam kandungan zat baik membuat tin juga tak hanya baik untuk memerangi kanker loh. Komposisi zat positif buah tin juga bisa untuk menjaga tekanan darah tinggi, serangan jantung, mengurangi kelebihan berat badan, mengurangi kolesterol, serta meningkatkan kepadatan tulang. Menu kali ini sudah jadi, yaitu sandwich dengan buah tin dan yogurt.